Halo semuanya. Balik lagi bareng gua di sini setelah sekian lama tidak ngupload. Tiba-tiba gua lagi berada di ketinggian. Aduh, kuping gua pengang anjir. Ini bener kayak rasanya kayak naik pesawat, kupingnya tuh pengang karena ini di dataran tinggi kali ya. Mungkin agak kurang kelihatan sih di GoPro ini di gunung. Apa ya? Ini gue lagi ada di daerah Sukamakmur, Kabupaten Bogor ya, Jonggol lah, Jonggol ke atas, tapi sebenarnya udah beda kecamatan sama Jonggol. Tapi mungkin orang-orang taunya Jonggol. Ini gue lagi ada satu kerjaan gue emang sekarang ini adventurean. Nah, sambil mengisi perjalanan gua, kita bahas sesuatu kali ya. Kita bahas tentang motor karena gua udah lama banget nih nggak bahas motor, karena emang channel gua kebanyakan penonton yang motor. Lu lihat sendiri gunungnya gokil. Nih udaranya enak banget sih di sini. Jadi kalian kalau yang dekat-dekat Jakarta, dekat-dekat Bogor, bisa lah mampir ke sini. Penyegaran, udah nggak ada PPKM, tapi kecuali kalau Natal sama tahun baru kayaknya berlaku lagi tuh PPKM. Jadi promosiin Jonggol kan. Nih sini nih, Curug Ciherang. Gue udah pernah sih kesini beberapa kali. Oke, kita bahas motor ya. Nah, kebetulan gue difasilitasi kantor untuk pakai motor CRF. Kita bahas apanya ya? Kita bahas penyakitnya kali ya. Nah, ini mungkin gue mau ngasih judul yang agak agak-agak ekstrim. Nggak ekstrim sih, yang maksudnya agak, karena kesel juga sih sebenarnya gue. Mungkin ada yang baper juga karena gue bikin judul kayak gitu ya. Monggo lah, silakan. Yang penting simak dulu videonya sampai beres. Jadi beberapa minggu ke belakang itu gue dikerjain sama motor ini 2 kali. Mogok lah intinya kayak gitu. Set gelap cuy. Nah, gue kan berpikiran kalau motor ini tuh kan masih baru ya, kok bisa gitu kan mogok, sampai mogok kayak gitu, dan sampai bener-bener nggak bisa di starter cuy. Nah, pertanyaannya ini, apakah memang si CRF ini selalu gitu, atau unit yang gue dapat aja kayak gini, yang kayak mogok, atau bisa dibilang kan kadang ada juga ya unit yang gagal gitu, walaupun sudah di QC, tapi ya namanya produk pasti ada cacatnya. Nah, mungkin gue dapet yang salah satunya, atau mungkin memang si CRF itu memang begitu gitu loh. Nah, ini yang jadi pertanyaan sih buat gue. Semoga bisa jadi forum diskusi di kolom komentar. Jadi si motor ini, untuk penyakit pertamanya itu waktu gua sama kerjaan juga ya, tiba-tiba mogok kan, nggak bisa dihidupin. Di selah itu di engkol engkol di selah itu nggak ada kompresinya, jadi kayak langsung ngelos gitu aja. Oh, ini kenapa? Terus gua panggil lah, bukan montir sih, orang kantor buat dorong. Duh, ini harus dorong nih, karena bingung juga kan, motor baru kayak mogok apanya gitu kan. Busi aman, kayak setahun aja belum gitu loh, kok bisa mogok gitu kan. Jadi pertanyaan gue, mikirnya sih bakal jadi apa, wah ini kayaknya penyakitnya berat nih, karena motor baru kok tiba-tiba mogok gitu. Ternyata pas dicek ya, sesok tahu-taunya kita aja sih ini mah. Cek kelihatannya kayak nggak apa-apa. Terus dicek lah olinya, ternyata olinya tekor. Bingung kan, gue juga kayak yang
gue udah pakai motor tuh udah dari SMA lo, udah ngerawat motor gitu kan. Baru kali ini nih gue ngalamin oli tekor. Ini kenapa gitu kan? Apa karena mungkin si tutup olinya kendor atau emang gimana, gue nggak ngerti deh. Karena kalaupun misalnya netes dari bawah, itu pasti ada bekasnya dong di rumah gitu kan. Taruhlah di rumah gue misalnya di keramik gitu kan, keramiknya putih lagi, nggak mungkin kan kalau nggak kelihatan, terus pasti berbau lah si oli itu. Gue simpen di luar pun di garasi nggak ada tetesan juga, tapi memang ditutup oli yang di atasnya itu, yang bukan yang di bawah ya, bukan yang buat ngeluarin, buat masukin si olinya itu emang selalu rembes sih di situ. Nah gue, tapi kan rembesnya juga cuman dikit, cuman kok tekor di mesinnya si olinya tuh tekor banyak gitu loh. Makanya gue aneh lah, kok bisa gitu kan, karena seguang geber-geber PLX, dalam artian geber bukan yang pakai ngebut-ngebutan ya, maksudnya pemakaiannya yang kayak sering tiap hari, hampir sama lah kayak motor ini gitu kan. Misalnya gue pakai ini sering tiap hari, tak gue pakai terus kan, si PLX itu ya masih aman gitu loh, masih ya oli masih terkendali gitu. Nah ini gue pakai kerja tiap hari, tiba-tiba kayak memang kerasanya tuh tenaganya hilang, kayak tenaganya itu hilang, terus lama-lama mati aja. Anjir, gue itu yang pertama ya, gue sampai dorong-dorong gitu kan, keringetan. Ini kenapa? Terus besoknya langsung tambahin oli lah, yaudah servis gitu kan. Nggak servis sih waktu itu, gue tambahin oli, oh yaudah mungkin kesalahan gue juga yang nggak ngecek olinya apa gimana. Padahal memang anjuran servisnya kan sekian kilometer. Nah gue tuh belum menyentuh itu sama sekali, tapi udah tekor. Itu yang pertama. Yang keduanya juga, tiba-tiba nih motor kamretnya mogok lagi gitu kan. Apa mungkin kejadiannya masih ada sambungan yang dari kasus yang pertama atau gimana, gue nggak ngerti dah. Yang kedua itu memang hilang kompresi, terus sama gue dibawa ke bengkel pinggir jalan karena kan mogoknya tiba-tiba. Yang namanya mogok tiba-tiba lah. Terus gue lagi perjalanan, terus tiba-tiba motornya mati lah, mati lagi nih, bener-bener nih motor dalam hati gue kan. Kalau yang sekarang sampai bongkar apa sih namanya, silinder head. Ya headnya dibongkar lah, head silindernya. Di situ langsung diatur kompresinya sama si abang-abangan bengkelnya. Dari situ sampai sekarang sih belum mogok sih, alhamdulillah. Jangan sampai ya, gue lagi di perjalanan jauh banget ini di gunung cuy. Sampai sekarang sih alhamdulillah aman. Cuman penyakit pertamanya yang si olinya itu masih tetap tekor. Dan barusan banget sebelum kesini gue ngisi dulu, dicekin lah sama OB kantor kan. Coba dong cekin, kebetulan dia juga yang nambahin oli waktu itu kan, yang pas pertama mogok. Cobalah cek, kata gue, atau tambahin aja dikit lah, kata gue gitu kan. Prediksi sih mungkin tekor tapi nggak banyak gitu. Pas dilihat dia ternyata tekor lagi lumayan banyak. Dan pas olinya diisi, tenaganya muncul lagi nih motor. Ada, ternyata cerep kayak gini apa emang motor gua doang aja sih yang kayak gini. Coba dong user CRF kasih tahu gua, karena
blank banget nih sama si CRF ini. Kalau kayak motor karbu kan gimana ya, kayak lebih yang klasik itu kan mungkin karbu kan identiknya klasik ya, mungkin lebih banyak orang ngerti kalau yang karbu. Tapi kalau injeksi ini ya sekarang juga banyak yang ngerti sih, cuman gue sendiri belum begitu paham nih injeksi, apa karena gue perawatan yang kurang bagus, apa guanya yang lupa ngecek, apa emang motornya yang kayak gini, gue bingung tuh. Ya pokoknya masukan deh dari kalian yang punya motor CRF atau setidaknya yang ngerti ini harus gimana sih gitu kan, karena gue kayak terlihat awam aja gitu, kayak nggak pernah pegang motor gitu jadinya, padahal udah dari SMA cuy gue udah ngerawat motor. Baru aja kejadian kayak sampai tekor oli gitu kan. Ini lagian motor standar dan motor baru loh cuy. Nanjak ayo. Nih gua ke puncak 2, namanya puncak 2. Ini nanjak banget cuy, kalau di GoPro mah nggak akan kelihatan. CRF ngeden nih. Ngeden, oke. Tuh, lo lihat dah pemandangannya, cuman kayak kabutnya lagi agak tebal nih. Tuh. Jadi kurang kelihatan si pemandangannya. Jadi gimana tuh yang pengguna CRF? Tapi kayaknya sih kalau gue pikir ini cuman salah satu unit aja sih. Maksudnya nggak semua CRF kayak gini ya. Kalau prediksi gue sih kayak gitu. Lagian juga kayaknya dari kalian fine-fine aja tentang CRF. Tapi sempet gue nyari penyakit CRF sih di YouTube gitu kan, sempat gue searching pas yang mogok pertama itu kan gue pengen tahu nih penyakitnya apa aja sih gitu kan. Ternyata memang ada juga sih yang kayak gitu. Kayaknya sih nggak cuman satu. Tapi gue bingung juga antara punya gue doang atau emang si motornya kayak gini, atau emang perawatan guanya yang kurang bagus. Jadi ya mohon informasinya dari suhu-suhu untuk berkomentar di kolom komentar. Jadi ini mah curhat aja bro. Lagian juga gue udah lama nggak bikin video kayak gini, rasanya kangen juga. By the way, ini pemandangannya bagus banget. Ini perbatasan antara Bogor sama Cianjur. Gok sih, bagus banget. Tuh lo lihat gunung-gunung, banyak gunung. Oke deh, segitu dulu kali ya bahasannya. Minta tolong di kolom komentar dibanjirin sama komentar-komentar kalian. Kayaknya gue udah sampai nih. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.